Raden Said, nama kecil dari Sunan Kalijaga, adalah putra dari Tumenggung Wilatikta, seorang adipati Kadilangu wilayah Demak Bintoro, dan berasal dari keluarga bangsawan keturunan Majapahit yang kuat dalam budaya dan politik. Sunan Kalijaga dengan namun, di balik ragungan istana, mata hati Raden Said pelan-pelan mulai terbuka pada penderitaan rakyat. Di jalan-jalan Tuban, aku melihat anak-anak kelaparan, petani dirampas hasilnya oleh para pajak, dan rakyat yang hidup dalam ketakutan akan para prajurit korup. Hatiku memberontak. Mengapa kami hidup dalam istana emas, sementara mereka tak punya sebutir nasi? Pikirku saat usia baru menginjak 12 tahun. Di usia 14 tahun, Raden Said mulai berani berbicara. Raden Said sering menentang keputusan ayahnya yang dianggap tidak adil. Raden Said mulai menyelinap keluar istana, menyamar menjadi rakyat biasa, membantu mereka membawa air, memberi makanan, dan mendengarkan keluhan mereka, tapi itu tidak cukup. Raden Said mulai mencuri. Bukan untuk diriku, tapi untuk dibagikan pada orang miskin. Padi dari lumbung istana, koin emas dari peti pajak, bahkan kain sutra dari gudang bangsawan semua kubagikan secara diam-diam. Suatu malam, Raden Said tertangkap oleh para prajurit saat membawa satu karung penuh beras dari lumbung kerajaan. Di saat itu ayahku sangat murka. Kau mencoreng nama keluarga kita. Raden Said, kau bukan lagi putraku. Kalimat itu membekas di hatiku seumur hidup. Dalam sekejap, Raden Said kehilangan segalanya, nama, kehormatan, dan tempat di rumah. Raden Said diasingkan, dibuang keluar istana. Namun, Raden Said tidak takut, justru disinilah awal dari perjalananku yang sesungguhnya. Aku hidup sebagai Brandal Lokajaya, pemimpin perampok di hutan, namun dengan kode etik yang berbeda, merampok dari yang kaya dan serakah, untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Di masa remaja akhir sekitar usia 18 sampai 20, Raden Said hidup sebagai Brandal perampok, namun dengan tujuan sosial. Ia tidak merampok rakyat kecil, melainkan menyerang rombongan pejabat atau saudagar kaya yang zalim. Raden Said mulai dikenal sebagai Brandal Lokajaya, sosok perampok karismatik yang dicintai rakyat, ditakuti bangsawan. Ia tak hanya kuat secara fisik, tapi juga sangat cerdas menyusun strategi. Namun, kehidupan sebagai perampok tetap membuat hatinya hampa. Ia tahu bahwa kekerasan bukan jalan sejati untuk perubahan. Suatu malam, saat ia hendak merampok rombongan peziarah yang melewati hutan dekat Bengawan Solo, Raden Said melihat seorang laki-laki tua duduk tenang di tepi sungai. Laki-laki itu adalah Sunan Bonang. Ketika Raden Said mendekat dengan niat mengambil barang bawaannya, Sunan Bonang berkata tenang. Apa kau yakin ini jalan untuk mendapatkan keadilan? Raden Said tertegun. Sejak malam itu, ia tak bisa melupakan wajah dan ucapan Sunan Bonang. Ia merasa seolah dirinya terpantul dalam cermin jiwa. Beberapa hari kemudian, ia kembali mencari orang tua itu dan memohon bimbingan. Tapi Sunan Bonang berkata, jika kau ingin mengabdi, ku beri kau tugas. Tanamlah tongkat ini di tepi sungai dan tunggulah hingga ia tumbuh dan menghijau. Selama bertahun-tahun, Raden Said menunggu tongkat itu tumbuh. Orang-orang mengejeknya, menyebutnya gila. Tapi ia tetap bertahan, hidup sebagai pengemis, menahan ego dan amarah. Ketika tongkat itu akhirnya bertunas, Sunan Bonang datang kembali dan berkata, kini kau telah menemukan siapa dirimu. Kau bukan lagi Raden Said,
bukan Lokajaya. Pau adalah Kalijaga, penjaga sungai kehidupan. Di bawah bimbingan Sunan Bonang, Kalijaga belajar ilmu agama, filsafat, tasawuf, dan strategi dakwah yang halus. Namun, yang paling ditekankan oleh gurunya adalah jangan paksakan kebenaran, biarkan hati mereka datang dengan sukarela. Kalijaga belajar bagaimana mengajak masyarakat tanpa merusak budaya. Ia memahami betul bahwa kekuatan Islam bukan hanya di kitab, tapi juga dalam sikap, seni, dan kasih sayang. Ia belajar gamelan, tembang macapat, wayang, dan suluk. Baginya, budaya Jawa adalah jembatan, bukan halangan, untuk menyampaikan ajaran tauhid. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu dan memperkuat rohani, Kalijaga turun gunung. Tapi kini bukan sebagai Lokajaya sang berandal, melainkan sebagai wali Allah yang penuh kelembutan. Ia berjalan dari desa ke desa, memakai pakaian rakyat biasa, menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Ia tidak memaksakan ajaran, tidak menyalahkan, tidak menuding-nuding. Ia ikut menanam pade. Ia ikut membuat wayang. Ia bahkan tetap ikut pertunjukan sedekah bumi, tapi dengan perlahan menyisipkan nilai Islam di dalamnya. Orang-orang heran, yang dulu mereka takuti, kini menjadi sahabat dan penuntun. Kalijaga tak pernah memaksa kami untuk meninggalkan budaya. Tapi entah bagaimana, kami justru merasa damai ketika mendengar ajarannya. Kalijaga terkenal karena kemampuannya menyampaikan ajaran lewat simbol dan cerita rakyat. Ia menciptakan wayang dengan tokoh-tokoh Islam terselubung, seperti Werkudara yang mencerminkan kekuatan iman. Ia mengubah lagu-lagu Jawa kuno menjadi suluk Sufi. Ia ikut membangun Masjid Agung Demak dengan tiang saka guru yang terbuat dari serpihan kayu, melambangkan persatuan dari segala perbedaan. Ia juga dikenal dengan pakaian lurik, kain sarung, dan belangkon, bukti bahwa seorang wali tidak perlu hidup mewah. Kesederhanaannya justru membuat rakyat dekat dengannya. Suatu hari, Kalijaga melihat sekelompok orang yang sedang melakukan upacara meminta hujan dengan sesaji dan tarian. Alih-alih memarahi, ia justru berkata, "Air tidak datang dari sesaji, tapi dari belas kasihnya. Mari kita berzikir bersama, dan biarlah hujan menjadi hadiah dari langit." Orang-orang mengikuti ajakannya, dan tak lama kemudian turun hujan deras membasahi bumi. Sejak hari itu, masyarakat pun perlahan meninggalkan praktik lama mereka. Kalijaga tidak menghancurkan tradisi, tetapi ia menyucikannya dengan makna baru. Setelah Kalijaga menjelma menjadi tokoh spiritual besar, namanya mulai diperhitungkan oleh para wali Songo. Ia tidak hanya menjadi penyebar ajaran Islam di desa-desa, tapi juga tokoh kunci dalam merancang wajah peradaban baru Jawa yang berpadu dengan nilai-nilai tauhid. Sunan Bonang akhirnya memperkenalkan Kalijaga kepada para wali lainnya, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Bonang sendiri. Di antara mereka, Kalijaga dikenal sebagai wali budaya karena pendekatannya yang menggunakan seni, wayang, arsitektur, dan tradisi lokal sebagai alat dakwah. Ia tidak banyak berdebat, tapi selalu memberi contoh nyata. Sunan Giri pernah berkata, "Kalijaga bukan hanya menyampaikan Islam. Ia membuat Islam terasa seperti pulang ke rumah." Mereka menyusun strategi dakwah bersama, menyebar ke berbagai wilayah, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga pesisir utara Jawa Barat. Ketika Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak, Kalijaga menjadi penasihat spiritual
dan ideologis. Ia menyarankan agar kerajaan baru ini tidak sekadar meniru sistem Majapahit, tapi menjadi simbol Islam yang adil, merakyat, dan bermoral. Kalijaga turut menggagas pembangunan Masjid Agung Demak, tempat berkumpulnya umat dan pusat pendidikan Islam. Tiang penyangganya Saka Guru dari serpihan kayu adalah idenya, melambangkan bahwa kekuatan bukan dari keutuhan materi, tapi dari persatuan niat. Ia juga membantu menciptakan bendera kerajaan, sistem sosial, hingga tata hukum yang terinspirasi dari nilai-nilai Islam, namun tetap menyatu dengan budaya Jawa. Sunan Kalijaga tidak memusnahkan kesenian wayang, ia memodifikasi tokoh, jalan cerita, dan menambahkan nilai-nilai Islam. Tokoh Pandawa melambangkan manusia-manusia saleh yang berjuang melawan kezaliman batin dan dunia. Di tengah lakon, ia menyisipkan suluk, yaitu nyanyian spiritual berisi nasihat dan disikir. Banyak rakyat terharu hingga meneteskan air mata, tanpa sadar mereka sedang merenungkan hidup lewat pertunjukan. Saat melihat masyarakat melakukan upacara adat berisi sesaji dan pemujaan roh, Kalijaga tak melarang secara frontal. Ia mengganti sesaji dengan makanan syukuran, mengganti mantra dengan salawat, dan mengganti ritual menjadi doa bersama. Lambat laun, tradisi-tradisi itu berubah arah bukan ke arah syirik, melainkan menjadi bagian dari ibadah. Kalijaga tidak merusak akar pohon, ia hanya mengganti buahnya, pepatah rakyat. Seiring bertambahnya usia, Kalijaga mulai mengurangi peran politik. Ia menolak jabatan tinggi di Istana Demak dan memilih menyepi di Kadilangu tanah leluhur yang dulu ia tinggalkan. Ia mengajar di Langgar Kecil, ditemani santri-santri muda dan rakyat jelata. Ia lebih banyak berpuasa, merenung, dan berzikir di malam hari. Tapi bahkan dalam kesunyian, pengaruhnya tetap menyala. Sunan Kalijaga wafat dengan tenang di usia lanjut, di Desa Kadilangu, Demak. Tak ada iring-iringan mewah. Hanya suara angin sor dan lantunan salawat dari murid-muridnya. Namun, setelah kabar wafatnya menyebar, ratusan ribu orang datang dari segala penjuru Jawa. Mereka bukan hanya kaum santri, tapi juga petani, seniman, bahkan keturunan bangsawan yang pernah ia sentuh jiwanya. Di atas pusaranya, orang-orang berkata, ia bukan hanya wali, ia adalah jembatan antara surga dan tanah Jawa. Sunan Kalijaga bukan ulama biasa. Ia adalah arsitek jiwa Nusantara. Ia mengajarkan bahwa Islam tak harus kaku, tak harus menghancurkan budaya, tapi menyucikan dan menghidupkannya kembali. Ia adalah teladan bahwa kekuatan dakwah bukan di suara yang keras, tapi di hati yang lembut dan langkah yang sabar. Meskipun jasad Sunan Kalijaga telah terkubur di Kadilangu, cahaya pengaruhnya tidak pernah redup. Bahkan setelah wafatnya, nama Kalijaga tak pernah berhenti disebut dalam setiap langkah dakwah, budaya, dan kesadaran spiritual masyarakat Jawa. Wali itu mati, tapi ilmunya hidup. Kalijaga telah tiada, tapi jiwanya tetap menjaga tanah ini. Setiap inci tanah Jawa yang pernah ia lintasi, masih menyimpan cerita. Di masjid-masjid tua, orang masih menyanyikan suluk-suluk ciptaannya sebelum azan. Di malam pertunjukan wayang, para dalang masih menyebut namanya dalam doa pembuka, sebagai tokoh yang mengislamkan wayang. Di desa-desa, orang masih membuat sesajen dalam bentuk baru, sedekah bumi yang kini dimulai dengan doa-doa Islami, bukan mantra. Ia telah menyatu dalam nadi kebudayaan, bukan sekadar dikenang, tapi diwarisi.
Setelah wafatnya, Kadilangu bukan hanya makam tapi menjadi pusat spiritual. Ribuan orang datang setiap tahun, bukan untuk meminta berkah secara syirik, tapi untuk merenung, belajar, dan menyambung semangat dakwah. Para keturunannya dikenal sebagai Trah Kalijaga menjaga ajaran leluhur dengan rendah hati. Di langgar-langgar kecil, mereka meneruskan metode dakwah, halus, sabar, menyatu dengan jiwa rakyat. Warisan Sunan Kalijaga tidak dalam bentuk istana atau harta, melainkan dalam wayang kulit yang kini jadi media dakwah dan pendidikan moral. Suluk-suluk Jawa yang dilantunkan di pesantren-pesantren hingga hari ini. Filosofi Islam Nusantara, yaitu cara Islam yang menyapa, bukan menekan. Bahkan dalam seni batik dan arsitektur Jawa, nilai-nilai Islam yang ia tanam tumbuh diam-diam namun kokoh. Motif batik parang rusak hingga arsitektur atap Masjid Limasan, semua mengandung nilai simbolis yang dulu diajarkan Kalijaga. Rakyat kecil mencintainya bukan karena gelarnya, tapi karena belas kasihnya. Ia tidak datang membawa kitab untuk menghakimi. Ia datang membawa hati yang sabar, tangan yang terbuka, dan teladan hidup yang menenangkan. Seorang dalang tua pernah berkata, Kalijaga itu bukan sekadar orang suci, yaitu jembatan yang menghubungkan rakyat dengan Tuhan, tanpa membuat mereka takut. Kalijaga tak pernah menulis kitab tebal, tapi hidupnya adalah kitab, dan kita adalah halamannya. Ia tak meninggalkan istana, tapi meninggalkan cara hidup, cara berpikir, dan cara mencintai manusia dengan cara Tuhan. Selama masih ada yang menyuarakan kebaikan lewat seni, selama masih ada yang berdakwah tanpa kekerasan, selama masih ada yang memadukan iman dengan kebijaksanaan, apa yang diwariskan Sunan Kalijaga bukan hanya bentuk fisik seperti masjid atau suluk, tetapi sebuah jiwa dakwah, yaitu cara menghidupi ajaran Islam melalui laku, rasa, dan budaya. Kalijaga mengajarkan bahwa Islam bukan hanya hukum di atas kertas, tapi getaran yang menyentuh hati, yang hadir dalam keseharian, dan mampu menjawab realitas masyarakat tanpa harus menghancurkan akar budaya. Ia adalah orang pertama yang menyadari bahwa menghapus kepercayaan lama bukan dengan merusaknya, tapi dengan menyucikannya. Tradisi sedekah bumi, nyabar, larung laut semuanya dijinakan, diarahkan, lalu diberi makna tauhid yang baru. Sunan Kalijaga tidak membangun pesantren dalam arti fisik seperti sekarang, tapi ia membangun pesantren jiwa, di mana seni adalah madrasah, dan kehidupan adalah kitab suci, yang bisa dibaca siapa saja. Anak-anak belajar suluk sebagai nyanyian sebelum tidur. Remaja belajar etika, dan tauhid lewat cerita wayang. Petani memahami keikhlasan, dan takdir, melalui simbol-simbol alam. Ia tidak mengajar, tetapi ia mengilhami. Islam Nusantara bukan istilah baru, tapi sejak zaman Kalijaga, ruhnya sudah hidup. Dialah arsitek awalnya. Islam yang tidak menghapus kearifan lokal, tapi memurnikannya. Islam yang lembut, namun tegas terhadap kezaliman. Islam yang mampu masuk ke hati, bukan sekadar ke kepala. Warisan Kalijaga menjadi fondasi utama bagi lahirnya generasi ulama dan wali selanjutnya yang tetap melestarikan wajah Islam yang sejuk, damai, dan membumi. Kalijaga tak pernah menulis kitab, namun ia menulis sejarah di dalam darah masyarakat Jawa. Ia tidak mencetak santri untuk jadi ustaz yang keras, tapi melahirkan manusia-manusia bijak yang tahu bagaimana menyeimbangkan langit dan bumi.
Bahkan hingga abad ke-21, di pelosok Jawa, masih sering terdengar. Iki piwulang Sunan Kalijaga, artinya, ini ajarannya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga telah tiada, tapi ajarannya masih hidup dalam setiap detak nadi budaya kita. Mari kita lanjutkan warisannya berdakwah dengan cinta, merangkul dengan seni, dan menanamkan iman dengan kelembutan. Karena sesungguhnya, Islam yang sejati adalah yang menghidupkan, bukan menakutkan. Terima kasih telah menyimak kisah Sunan Kalijaga sang wali yang menjaga arus kehidupan Jawa dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Jika kisah ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kisah-kisah Wali Songo lainnya bisa terus kami hadirkan.